Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Farida. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis tentang Aloha Laundry. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dida Farida dengan NIM 22416261201143. Saya dari kelas MN22F. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi yang pertama itu ada kajian aspek legal bisnis, dan yang kedua itu ada aspek pasar dan peluang bisnis, yang ketiga itu ada aspek pastel, dan yang keempat itu ada aspek teknik dan teknologi, yang kelima ada aspek finansial, dan yang terakhir ada kesimpulan. Materi yang pertama yaitu ada kajian aspek legal bisnis. Yang pertama itu ada identitas perusahaan dari Aloha Laundry itu sendiri, yaitu nama perusahaannya CV Dida, merek dagangnya yaitu Aloha Laundry, jenis usahanya yaitu jenis jasa, kegiatan usaha menyediakan layanan setrika pakaian, boneka, sepatu, dan lain-lain. Alamat perusahaan yaitu ada di Jalan HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Nama pemiliknya yaitu Dida Farida. Nomor teleponnya di sini 0857 13 10 8796. Di sini ada emailnya yaitu lohalaundry@gmail.com. Di sini ada logonya dari Aloha Laundry itu sendiri, yaitu keterangan logonya yaitu bentuk utamanya bulat, warna dasarnya yaitu warna biru, gambarnya yaitu mesin cuci yang berisi pakaian, dan hurufnya yaitu adalah Aloha Laundry. Selanjutnya di sini ada aspek legal perusahaan. Di sini adalah nama perusahaannya yaitu CV Dida, merek dagangnya yaitu Aloha Laundry, dan akte notarisnya yaitu nomor 13/2024 yang dikeluarkan oleh Ivan Lauzardi Suwana SH. Dan di sini juga ada surat-surat untuk memenuhi usaha tersebut, yaitu yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua ada surat izin tempat usaha atau SITU, yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang keempat ada surat daftar perusahaan atau TDP, dan yang terakhir ada surat mendirikan bangunan. Di sini selanjutnya ada struktur organisasi dan uraian pekerjaannya. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri itu ada bagan atau struktur organisasinya, dan bagian sebelah kanan itu ada uraian pekerjaannya. Dan yang pertama itu ada owner, yaitu tugasnya memberikan ide-ide atau arahan kepada karyawan dalam menjalankan usaha laundry agar mendapatkan pelanggan yang banyak untuk kemajuan dari usaha laundry ini. Yang kedua itu ada administrasi, mengatur masalah keuangan, mendata pakaian konsumen yang masuk, dan merinci dan membuat kwitansi bon dan menerima telepon orderan. Yang ketiga itu ada pegawai, memasukkan pakaian ke mesin cuci, menjemur dan menyetrika sampai mempacking dengan rapi. Yang keempat itu ada mengambil dan mengantarkan pakaian. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama itu ada analisis potensi pasar dan analisis potensi pasar yang dipilih. Bisa dilihat dari kedua tabel tersebut. Selanjutnya di sini ada analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix yang akan diterapkan pada bisnis Aloha Laundry menggunakan 7P adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Aloha Laundry menyediakan berbagai layanan berupa cuci pakaian, cuci sepatu, cuci boneka, setrika pakaian, dry cleaning, dan serta tambahan seperti antar jemput, layanan ekspres, atau pencucian barang tertentu seperti karpet dan sepatu. Yang kedua di sini ada price, penentuan harga dan dari Aloha Laundry berdasarkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan serta ditekan sedemikian rupa dan juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan rata-rata konsumen yang menjadi target pasar, sehingga harga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Untuk harga jenis pakaian termasuk kaos, kemeja, dan celana dihitung berdasarkan kilogram. Aloha Laundry menetapkan harga 6.000 per kilogramnya. Dan yang ketiga di sini ada place, lokasi yang strategis terletak di Teluk Jambe Timur, Karawang. Lokasi ini terletak dekat dengan beberapa universitas yang cukup ternama dengan sejumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya, membuat kemungkinan peningkatan pelanggan Aloha Laundry. Yang keempat di sini ada promotion. Promosi di Aloha Laundry dilakukan melalui media cetak dan media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait Aloha Laundry. Selain itu, menggunakan spanduk dan poster-poster yang dipasang atau ditempel pada berbagai tempat. Yang kelima itu ada people.
Aloha Laundry mempunyai karyawan yang memiliki attitude yang baik dan tutur kata yang baik dalam berbicara. Selain itu, karyawan Aloha Laundry memiliki semangat dan motivasi kerja yang tinggi. Untuk mencapai semua itu, kami harus melalui tahap penyeleksian dan tahap pelatihan yang dilakukan oleh trainer. Dan yang keenam ada physical evidence. Aloha Laundry memiliki tampilan tempat yang bersih dan rapi, seragam karyawan, serta fasilitas modern serta mesin cuci dan pengering. Kemasan pakaian yang menarik dan berlabel rapi meningkatkan persepsi kualitas, tanda usaha dan logo juga memperkuat citra profesional bisnis Aloha Laundry. Dan yang terakhir ada proses. Semua proses yang ada di Aloha Laundry berjalan dengan baik, mulai dari pelayanan proses pemesanan, penerimaan barang, pengerjaan laundry, pengantaran, dan pembayaran. Dengan proses yang efisien, usaha laundry bisa menjaga kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya ada analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas produk dan selalu berinovasi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara training atau pelatihan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu ada membuka cabang di berbagai kota. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dapat dimanfaatkan oleh atasan atau bawahan atau pihak internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu, komunikasi yang baik dengan customer dapat membantu menghubungkan antara pelaku bisnis dan customer terjalin dengan baik. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi internet dalam pemasaran. Dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk promosi sehingga mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis dengan menyusun pendekatan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Dan yang terakhir ada perusahaan dapat membuat keputusan yang akurat berdasarkan pengumpulan data pasar dan data pelanggan yang penting. Selanjutnya di sini ada simpulan aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang hendak dimasuki, struktur serta kesempatan pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, dan bagaimana strategi pemasaran yang mesti dilakukan. Segmen pasar yang dipilih adalah mahasiswa dan karyawan. Bauran pemasaran atau market mix yang akan diterapkan pada bisnis Aloha Laundry menggunakan 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Selanjutnya di sini ada analisis PESTEL. Di sini ada faktor PESTEL, deskripsi dan contoh implementasi PESTEL di bidang usaha laundry. Yang pertama itu ada politik, mencakup peraturan kebijakan pemerintah dan peraturan yang dapat mempengaruhi bisnis usaha laundry. Contohnya yaitu kebijakan mengenai UMKM dan regulasi lingkungan terkait penggunaan bahan kimia dalam deterjen. Peraturan ini dapat mengharuskan usaha laundry untuk menggunakan bahan ramah lingkungan atau membatasi jenis deterjen yang boleh digunakan. Yang kedua itu ada ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, dan daya beli konsumen. Semua ini mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Contohnya inflasi yang tinggi dapat meningkatkan harga bahan baku seperti deterjen dan listrik, sementara pendapatan masyarakat yang menurun dapat menurunkan permintaan akan jasa laundry, karena orang memilih mencuci sendiri untuk menghemat. Dan yang ketiga itu ada sosial, mencakup gaya hidup, preferensi konsumen, demografi, dan mempengaruhi bisnis laundry. Contohnya di sini ada peningkatan jumlah pekerja atau mahasiswa yang sibuk cenderung meningkatkan permintaan akan layanan laundry, karena mereka membutuhkan solusi praktis untuk mencuci pakaian. Selain itu, kesadaran akan kebersihan juga bisa mempengaruhi layanan laundry yang lebih fokus pada kebersihan dan desinfeksi pakaian. Yang keempat di sini ada teknologi. Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan di bisnis laundry. Contohnya yaitu mesin cuci yang hemat energi dan air dapat mengurangi biaya operasional, serta sistem pemasaran online atau aplikasi yang memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan laundry dan memonitor status cucian mereka. Yang kelima di sini ada lingkungan. Bisnis laundry beroperasi dalam mempertimbangkan dampak lingkungannya. Contohnya usaha laundry yang menggunakan banyak air atau deterjen berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, semakin banyak bisnis laundry yang mulai menggunakan deterjen ramah lingkungan atau mendaur ulang.
Dan yang terakhir di sini ada hukum, ketenagakerjaan, hak konsumen, dan peraturan izin usaha yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha laundry. Contohnya, usaha laundry perlu memastikan bahwa seluruh karyawan mereka mendapatkan hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan setempat, termasuk upah minimum dan jaminan sosial. Selanjutnya ada simpulan analisis Pestel. Berdasarkan analisis Pestel pada bidang usaha laundry menunjukkan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum memiliki peran penting dalam keberhasilan bisnis laundry. Faktor politik seperti regulasi pemerintah terkait izin usaha dan pajak dapat memengaruhi kelancaran operasional laundry. Kondisi ekonomi yang stabil atau meningkat, terutama dalam hal daya beli konsumen, mendukung pertumbuhan industri ini. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti sistem pembayaran digital dan pemasaran online memungkinkan laundry untuk lebih efisien dalam pelayanan dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun, kesadaran lingkungan yang meningkat juga mendorong laundry untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti mengurangi penggunaan plastik atau menyediakan produk ramah lingkungan. Dari sisi hukum, laundry harus mematuhi peraturan terkait keamanan, pengamanan pangan, dan keselamatan pelanggan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, bisnis laundry dapat lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan tetap kompetitif di pasar. Baik, selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama itu ada aspek teknik. Untuk melakukan pemilihan lokasi usaha laundry, ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut adalah berdasarkan nilai, pembiayaan, dan analisis ekonomi. Yang pertama di sini ada berdasarkan nilai. Penilaian lokasi Aloha Laundry mempertimbangkan 3 lokasi di Karawang Barat, Rengas Dengklok, dan Cilamaya. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 faktor utama yang dibandingkan dengan lokasi ideal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya pada PPT tersebut. Dan yang kedua ada berdasarkan pembiayaan. Pemilihan lokasi Aloha Laundry juga mempertimbangkan biaya yang diperlukan di setiap lokasi, termasuk biaya bahan baku, operasional, pajak, dan layanan tambahan. Berikut adalah tabel perbandingan biaya untuk 3 lokasi. Bisa dilihat tabelnya di sini. Karawang Barat dipilih karena memiliki total biaya terendah, yaitu dengan harga 461 juta rupiah, dibandingkan dengan Rengas Dengklok yaitu dengan harga 520 juta 500 ribu, dan di Cilamaya dengan harga 520 juta. Lokasi dengan biaya operasional yang lebih rendah dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha. Nah, selanjutnya ada berdasarkan analisis ekonomi. Penilaian lokasi Aloha Laundry juga mencakup analisis ekonomi yang mempertimbangkan biaya operasional dan faktor-faktor tidak berwujud seperti akses ke pelanggan, keberlanjutan lingkungan, dan prospek jangka panjang. Berikut adalah perbandingan biaya operasional di 3 lokasi. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tata letak, bisa dilihat pada bagian kirinya. Dan selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yaitu yang pertama ada sarana. Di bawah ini adalah sarana Aloha Laundry, yaitu rukonya dengan harga 500 juta, dan ada prasarana. Di bawah ini adalah prasarana awal yang dimiliki Aloha Laundry, yaitu ada tanah dengan luas 2.00 meter kuadrat dikali 500.000, dan dengan hasilnya yaitu ada 1 M. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Untuk mendukung operasional Aloha Laundry, sejumlah peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan. Peralatan ini digunakan untuk pencucian dan pengeringan pakaian, serta manajemen operasional lainnya. Berikut adalah rincian peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya di sini ada teknologi informasi yang akan digunakan untuk mengorganisir antar bagian agar bekerja secara efektif dan efisien. Manajemen perlu menyiapkan sistem aplikasi pembantu atau software komputer. Berikut ini adalah bagian yang membutuhkan sistem antara lain. Yang pertama itu ada sistem point sale atau POS. Yang kedua itu ada sistem manajemen pelanggan atau Customer Relationship Management CRM. Yang ketiga ada sistem akuntansi dan keuangan. Yang keempat ada sistem analisis dan laporan. Berikutnya ada sistem teknologi yang akan digunakan. Konsep desain ruangan yang direncanakan dari Aloha Laundry yaitu indoor
Ruangan Aloha Laundry didesain senyaman mungkin dengan menggunakan interior yang indah dan menarik. Harapan Aloha Laundry, setiap adanya pelanggan merasakan kenyamanan, sehingga pelanggan merasakan kepuasan melaundry di Aloha Laundry. Baik, selanjutnya di sini ada aspek finansial. Yang pertama itu ada kebutuhan modal. Kebutuhan modal pada Aloha Laundry dijelaskan di bawah ini. Baik, di sini bisa dilihat pada tabel ini, yaitu ada jenis biaya. Yang pertama itu ada perizinan, biaya perizinan dan legalitas. Harga satuannya itu 10 juta. Yang kedua itu ada sewa, yaitu sewa ruko dengan harga 20 juta. Yang ketiga itu ada peralatan produksi dengan harga 10 juta. Dan yang keempat ada biaya operasional dengan harga 50 juta. Modal biaya investasi berjangka lebih dari 1 tahun. Biaya modal kerja di Aloha Laundry sebesar 100 juta. Selanjutnya di sini ada cash flow atau cost of capital. Bisa dilihat di sini rumusnya, yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Di sini investasinya adalah 150 juta dikurangi modal usaha, yaitu 100 juta dibagi 5 tahun dari umur ekonomis dengan hasil yaitu 10 juta. Dan sini ada biaya penyusutan yaitu sebesar 10 juta per tahun. Berikut pendapatan Aloha Laundry per tahunnya, yaitu dengan pajak 5% per tahun. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya di sini ada analisis payback period dan average rate of return, net present value, dan profitabilitas index. Bisa dilihat rumusnya pada PPT tersebut. Selanjutnya di sini ada simpulan hasil aspek finansial. Berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis Aloha Laundry dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapat keuntungan yang tinggi. Dan terakhir di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu ada aspek hukum. Pada perusahaan telah mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sehingga operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua itu perusahaan memiliki prospek pasar yang sangat potensial dengan daya tarik konsumen yang tinggi serta menunjukkan peluang pertumbuhan yang baik di masa depan. Yang ketiga itu ada aspek fiskal. Pada perusahaan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan masyarakat dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun regional, yang mendukung kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, aspek lingkungan yang tersedia termasuk sumber daya dan infrastruktur mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Yang keempat ada aspek teknis dan teknologi. Pada perusahaan telah menyediakan berbagai peralatan yang canggih beserta fasilitas yang nyaman untuk memastikan kegiatan operasional berlangsung secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir ada aspek finansial atau keuangan. Pada perusahaan berada di kondisi yang stabil dan menguntungkan serta menawarkan prospek positif untuk jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.